Renungan kita hari ini dengan tema Dasar Iman yang Teguh. Tema ini saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19 berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Di dalam kehidupan yang penuh dengan goncangan, ajaran palsu dan tantangan iman, Rasul Paulus meneguhkan Timotius bahwa ada satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu dasar yang telah diletakkan oleh Allah sendiri. Dasar ini bukan sekedar ajaran atau tradisi, tetapi adalah kehidupan yang berakar pada Kristus dan kebenaran firman-Nya. Ayat ini memberi dua pengingat penting yang menjadi meterai atau tanda dari dasar yang teguh itu. Pertama adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, ini adalah jaminan kasih dan pemeliharaan Allah. Ia tidak pernah melupakan anak-anaknya dalam dunia yang sering tidak mengenal kita atau bahkan menolak kita karena iman. Tuhan tahu siapa miliknya. Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia telah memilih kita sebelum kita percaya. Bahkan ia telah mati bagi kita pada waktu kita masih berseteru dengan Tuhan. Ini adalah penghiburan besar bagi setiap orang yang percaya. Hal yang kedua adalah setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Iman yang sejati tidak hanya terlihat dari pengakuan, tetapi juga dari pertobatan dan kehidupan yang kudus. Menyebut nama Tuhan harus disertai dengan hidup yang meninggalkan dosa dan mengejar kebenaran. Sebab tidak mungkin kita berkata, "Aku mengenal Tuhan Yesus," namun kita masih mengenakan hidup yang lama yang masih tinggal di dalam dosa. Ini adalah panggilan kepada integritas dan kekudusan kehidupan orang percaya. Untuk itu dalam renungan ini, sebagai refleksi pribadi, pertama adalah, apakah kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi? Apakah kita sudah meninggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dan yang terakhir adalah, apakah hidup kita mencerminkan dasar yang teguh itu kepada orang lain? Mari kita jawab itu di dalam hati sanubari kita, dan kiranya Roh Kudus membantu kita untuk meninggalkan hidup yang lama bila tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengenal aku dan menjadikanku milik-Mu. Tolong aku untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, meninggalkan kejahatan dan membangun hidup di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, sampai jumpa dalam renungan berikutnya.